الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul karya siapa kemarin? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru. Kitab yang kita baca ini kitabnya siapa? Karya siapa? Al-Fusulnya ini karya Al-Imam Ibnu Katsir. Namanya Ismail bin Umar, kunyahnya Abul Fida, gelarnya Mu'arrikh, mufassir. Mu'arrikh karena beliau ahli sejarah. Kitabnya apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Mufassir karena beliau ahli tafsir. Kitabnya apa? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ma'ruf. Paham ya? Nah, tak ulangi lagi faedahnya ya. Kemudian beliau menikah dengan seorang anak putri seorang imam. Imam siapa? Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, seorang muhaddis, pengarang kitab Tahdhibul Kamal, pengarang kitab Tuhfatul Ashraf, ya enggak? Kemudian barakallahu fikum, na'am, kitab Tahdhibul Kamal tersebut diringkas oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi Tahdhibut Tahdhib, diringkas lagi menjadi Takribut Tahdhib. Takrib itu. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Kemudian beliau ini menjadi mu'arrikh karena guru beliau juga mu'arrikh. Siapa kemarin? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau punya karya kitab tebal panjang Siyar A'lamun Nubala. Naam. Dan murid beliau, murid Al-Imam Ibnu Katsir, kan ada qiraah Ibnu Katsir, ya enggak? Termasuk pemilik qiraah atau bukan Ibnu Katsir? Naam, murid beliau juga memiliki karya dalam masalah Al-Qur'an. Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Siapa? Al-Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih. Naam, kita lanjutkan. Kemarin pembahasan yang kita bahas seputar barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah dahulu ketika masih kecil sudah diajak dagang pamannya kemana? Ke Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Lebanon, Palestina, Suriah itu masuk bagian Syam itu. Paham ya? Jordania juga termasuk Syam. Nah, barakallahu fikum. Saat itu ketika usia berapa tahun? Diajak dagang 12 tahun. Diajak dagang pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Nah, namanya Abu Thalib ini siapa namanya? Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Muthalib siapa namanya? Ayo, siapa? Syaibatul Hamdi. Jangan tertukar. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ini tak ulang-ulang terus biar melekat ya. Karena kita ini kan butuh pelekat-pelekat itu ya. Nah, barakallahu fikum, biar melekat. Karena kalau enggak diulang-ulang kadang lupa. Nah, karena tertukar Abu Thalib, Abdul Muthalib. Wah, bingung. Abu Thalib, Abdul Muthalib siapa namanya? Abu Thalib itu kakeknya atau pamannya? Abu Thalib? Pamannya. Abdul Muthalib itu apanya? Hamdalah. Kakeknya namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kemarin sudah disebutkan juga, di sana ternyata di Syam saat Abu Thalib dan juga para sahabatnya berjalan, nah barakallahu fikum, ternyata melihat tanda-tanda kenabian. Paham ya? Nah, yaitu apa di antaranya? Dinaungi oleh awan. Kemana Rasulullah berjalan dinaungi oleh awan. Bertemulah seorang apa? Seorang pendeta. Pendeta Nasrani. Nah, barakallahu fikum, namanya siapa? Ada yang namanya Buhairah, ada yang namanya Bahira. Wallah alam, setelah Anda mengecek, kebanyakan mereka menyebutkan Bahira. Paham ya? Bahira ini seorang apa? Pendeta Nasara, mengkabarkan kepada Abu Thalib, ahsannya kamu balik ke Mekah lagi. Lah kenapa? Karena nanti kalau orang Yahudi tahu, itu nanti dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan berbuat kejelekan untuk Nabi Muhammad tersebut. Maksudnya untuk Muhammad tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Akhirnya pulang lagi, balik ke mana? Balik ke Mekah. Kemudian setelah itu kita lihat lagi berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma kharaja tsaniyan." Ternyata enggak lama kemudian, dalam artian apa? Beliau itu bukan sekali saja ke Syam, kemudian kedua kali. "Tsumma kharaja tsaniyan." Halaman 8 itu ya, bagian tengah bawah itu. Kemudian beliau keluar untuk yang kedua kalinya ila Syam. Kemana? Ke Syam. Syam itu meliputi Jordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Paham ya? Untuk saat ini itu disebutkan para ulama. 6.
Kemudian pergi ke mana? Ke Syam. Fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid. Inilah detik-detik kisah-kisah barakallahu fikum Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awal mulanya bermula dari perdagangan ini. Paham ya? Dari apa? Perdagangan, bisnis, kerjasama. Nah, tapi kita lihat bagaimana kisahnya biar nanti tambah barakallahu fikum tahu. Kemudian beliau keluar untuk yang kedua kalinya ke Syam. Fi tijaratin, yaitu dalam keadaan bisnis perdagangan. Miliknya siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ma'a ghulamiha, bersama budaknya Khadijah. Siapa budaknya? Maisarah. Ingat-ingat dihafal seperti ini ya. Budaknya siapa namanya? Maisarah. Bersama Maisarah, laki-laki atau perempuan nih Maisarah ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki di sini. Paham ya? Laki-laki Maisarah. Nah, bersama budaknya Khadijah itu Maisarah, ala sabilil qirat, tapi perdagangannya dalam bentuk qirat. Apa qirat itu? Kerjasama, tanam modal. Paham ya? Kerjasama. Kalau qirat itu sebutan bawah itu, apa makna qirat? Barakallahu fi al-mudharabah. Ya kerjasama, bisa tanam modal. Paham ya? Ngasih modal, dilaksanakan sama pelaksana, hasilnya dibagi berdua. Itu namanya mudharabah. Paham ya? Barakallahu fikum. Saat itu Rasulullah pergi ke Syam dalam apa? Dengan tujuan perdagangan yang dilaksanakan kerjasama antara Khadijah binti Khuwailid dengan beliau. Fara'a Maisarah ma baharahu min sya'nih. Kemudian Maisarah melihat keadaan Rasulullah barakallahu fikum yang membuat kagum dari keadaannya. Amanah, kemudian jujur, kemudian enggak pernah menipu, merasa terharu, kagum itu loh. Paham ya? Faraja'a, kemudian pulang Maisarah ini fa akhbara sayyidatah bima ra'a. Akhirnya Maisarah mengkabarkan kepada siapa? Kepada tuannya, yaitu kepada Khadijah binti Khuwailid, mengkabarkan bahwasanya Muhammad itu seperti ini, jujur, amanah, enggak pernah menipu. Dikabarkan. Akhirnya Khadijah tertarik. Paham ya? Khadijah tertarik dengan Muhammad tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Dikabarkan apa yang dilihat oleh Maisarah. Faraghibat ilaihi an yatazawwajha. Khadijah ternyata pengen kalau seandainya Rasulullah menikahinya. Paham ya? Usianya berapa? Usia Rasulullah saat itu 25 tahun. Khadijah binti Khuwailid untuk riwayatnya tidak ada yang sahih, masyhurnya 40 tahun. Paham ya? Usianya bayangkan. Jadi untuk menikah itu walaupun istrinya lebih tua enggak masalah itu loh. Bukan jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan itu enggak ada sebab, enggak ada barakallahu fikum alasan yang syar'i kok cerai gitu loh setelah menikah. Paham ya? Allahu musta'an. Jadi perlu perhatikan Bapak ini ya. Kalau cuma istri lebih tua itu enggak masalah. Paham ya? Cuman kalau misalkan bisa mencari yang lebih muda ya bagus sudah ada. Paham itu enggak harus ya, enggak harus. Ini kisahnya Masya Allah nih ya. Rasulullah menikahi Khadijah usia 40 tahun yang masyhur. Beliau usianya berapa? 25 tahun. Barakallahu fikum. Bukan berarti ini patokannya ya, maksudnya itu ketika beliau menikahi Aisyah berapa coba bayangkan? Aisyah usianya berapa? 6 tahun kan? Dukhulnya 9 tahun. Jadi menunjukkan bahwasanya untuk masalah nikah itu sebenarnya umur itu enggak jadi patokan. Enggak menjadi ukuran itu ya. Harus lebih tua, harus lebih muda itu enggak harus. Intinya barakallahu fikum sama-sama cocok, clear, kemudian ritual pernikahannya sesuai dengan syariat, selesai. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, akhirnya Khadijah pengen kalau seandainya Rasulullah menikahinya. Lima rajat fi dzalika minal khair alladzi jama'ahu Allah laha. Dikarenakan setelah Khadijah ini memandang dan berharap di balik itu ada kebaikan yang Allah Ta'ala kumpulkan padanya. Maksudnya Khadijah itu pengen kalau Rasul itu menikahi dia. Menikahi siapa? Khadijah binti Khuwailid. Wa faqa ma yakhtur bi balil bashar. Dan barakallahu fikum, di atas apa yang terpetik di benak manusia. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pengen sekali kalau Rasulullah itu menikahi Khadijah binti Khuwailid ini. Akhirnya fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu 25 sana. Akhirnya Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan beliau usianya 25 tahun. Paham ya? Usia 25 tahun menikahi Khadijah binti Khuwailid yang masyhur. Usia Khadijah berapa tahun tadi? 40 tahun itu yang masyhur. Saat kami belajar di Damat saat itu, Syekh kami, Syekh
Abu Abdurrahman Yahya bin Ali al-Hajuri wafaqahullah, beliau mengatakan untuk membatasi umur yang 40 tahun ini tidak ada dalil yang sahih. Cuman masyhurnya 40 tahun itu. Paham ya? Ada pun yang 25 tahun untuk Rasulullah, na'am. Paham maksudnya? Ayo. Kita lihat barakallahu fikum. Wa kana Allah Subhanahu qad sanahu wa hamahu min sigharihi, masyaallah. Dahulu maksudnya apa? Rasulullah ini sejak kecilnya Allah Taala sudah menjaganya, melindunginya sejak kecilnya. Melindungi dari apa? Melindungi dari kotoran-kotoran jahiliyah. Wa tahhirhu min danasil jahiliyah, dan mensucikan Muhammad tersebut dari kotoran-kotoran jahiliyah. Wa min kulli aibin, dan dari seluruh cacat. Wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan Allah Ta'ala berikan karunia kepada beliau seluruh akhlak yang mulia. Bayangkan itu. Rasulullah SAW sejak kecilnya sudah apa? Barakallahu fikum, dikenal dengan orang yang baik, jujur, amanah. Hatta lam yakun yu'raf baina qaumi illa bil amin. Bayangkan ini. Sampai-sampai karena jujurnya, amanahnya itu, beliau enggak dikenal di kalangan kaumnya kecuali dengan sebutan amin. Bayangkan tuh. Amin itu apa sih? Orang terpercaya, orang amanah. Enggak sembarangan ya. Rasulullah aja memilih dari kalangan sahabat itu enggak semua orang digelari amin. Siapa yang beliau pilih? Amin hadil ummah. Orang yang dianggap terpercaya dari kalangan umat ini yang beliau menggelari amin hadil ummah siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Seperti itu. Jadi amin ini gelar yang luar biasa ya. Barakallahu fikum, orang yang amanah. Lima syahadu min taharatih. Karena apa? Karena kaumnya itu menyaksikan Rasulullah berupa apa? Sucinya beliau, wa sidqi hadisih, dan jujurnya ucapannya, wa amanatih, dan amanah. Kita tutup yang terakhir. Hatta innahu lamma banat Quraisyun al-Ka'bata fi sanah 35 min umrih. Masya Allah. Ini umur-umur seperti ini dihafal ya, diurutkan ya. Menikah umur berapa, kemudian barakallahu fikum dibangunnya Ka'bah umur berapa, lihat ini. Sampai-sampai ketika Quraisy ingin bangun Ka'bah, ketika usia beliau 35 tahun, paham ya? Ketika usia beliau menginjak 35 tahun, Quraisy ini, orang Quraisy ingin apa? Bangun Ka'bah. Pertanyaannya, sebagai selingan, Quraisy kemarin siapa? Siapa Quraisy kemarin? Barakallahu fikum. Siapa Ibrahim? An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah itu Quraisy. Paham ya? Barakallahu fikum. Semua orang Arab pusatnya ke Adnan, kecuali Arab yang di Yaman, Qahtan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau di sini? Barakallahu fikum hafizakumullah. Ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah pada usia beliau 35 tahun, fa wasalu ila maudhi'il hajar aswad. Ternyata ketika sudah bangun Ka'bah ini sampai di tempat apa? Tempat Hajar Aswad. Batu hitam dimuliakan situ ya. Kalau antum tawaf keliling Ka'bah itu kan diupayakan kalau bisa menyentuhkan itu. Itu Hajar Aswad itu. Batu itu sudah enggak utuh lagi gitu loh. Sudah apa? Sudah ada tambalannya. Dulunya pernah dicuri oleh orang Qaramithah. Sampai bertahun-tahun dicuri itu. Lalu dicuri, dibawa ke Mesir sampai ditebus oleh khalifah-khalifah berikutnya, dibalikkan lagi sudah enggak utuh lagi itu. Paham ya? Ditambal. Barakallahu fikum itu Hajar Aswad. Kurang ajar ya Qaramithah ini ya. Qaramithah itu ya Fatimiyah ya, hampir mirip dengan Syiah itulah. Cuman ekstrim. Paham ya? Barakallahu fikum ya. Pengikutnya siapa kemarin? Al-Qurmud ya. Gelarnya Al-Qurmud gitu ya. Barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat sini. Ketika sampai pembangunan tersebut sampai di tempat Hajar Aswad, istajaru. Mereka berselisih. Berselisih fiman yada'ul hajar maudhi'ah. Siapa ini orang yang bisa atau siapa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Berselisih mereka. Siapa ya gitu. Berselisih. Faqalat kullu kabilah, setiap marga atau suku berkata, nahnu nad'uh, kami yang akan meletakkannya. Tsumma tafaqu ala an yad'ahu awwalu dakhilin alaihim. Akhirnya mereka karena berselisih, sepakat mereka yang meletakkan itu nanti adalah orang yang pertama kali masuk. Paham ya? Ternyata siapa yang pertama kali masuk ke situ? Fakana Rasulullah SAW. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW yang pertama kali masuk. Faqalu ja'al amin. Telah datang al-amin. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Fa radubi. Akhirnya mereka semuanya ridha, sepakat Rasulullah yang meletakkan batu tadi. Fa umira bisaubin. Kemudian Rasulullah merintahkan apa? Untuk apa? Membentangkan kain, pakaian gitu. Fa wada'al hajar aswad. Kemudian letakkan batu tadi di wasih tengah-tengah. Jadi di ujung-ujung kain dipegang gini ya, taruh tengah batunya.
Kemudian apa? Wa amara, berarti amara kepada Rasulullah, wa amara kullu qabilatin. Kemudian Rasulullah merintahkan setiap suku, setiap marga antar bijanibin min jawanibi as-saub, untuk mengangkat apa? Sisi-sisi pakaian tadi diangkat. Batunya ke tengah tadi. Paham ya? Tsumma akhadha al-hajara fa wada'ahu mawdi'ah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengambil batu tadi dan meletakkan tempat yang sekarang apa? Kita saksikan tersebut. Paham ya? Tempat Hajar Aswad. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang kita ambil, walaupun pendek seperti ini, faedahnya adalah apa? Rasulullah menikah usia berapa tadi? 25 tahun. Yang masyhur Khadijah usia berapa? 40 tahun. Kemudian dibangun Ka'bah ketika usia beliau berapa tahun tadi? 35 tahun. Mereka debat berselisih, akhirnya siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ketika dagang ke Syam, nah untuk yang kedua kalinya bisnis kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid, tapi Khadijah mengirim budaknya, siapa namanya di Maisarah. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.